Shalom saudara dan saudari, selamat datang kembali. Pernah nggak kamu bertengkar dengan seseorang yang sangat dekat sampai-sampai hubungan itu terasa mustahil dipulihkan? Seolah-olah mereka jadi seperti benteng yang nggak bisa ditembus. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita mulai dengan membaca firman Tuhan. Amsal pasal 18 ayat 18 sampai ayat 19. Undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Bicarakan dengan gereja. Lihat ayat sebelumnya, Amsal 18 ayat 18. Di zaman dulu, orang Israel menggunakan undian untuk mencari jawaban Tuhan dalam konflik besar, seperti di Yosua, pasal 14 ayat 1 sampai ayat 2. Tapi setelah peristiwa Pentakosta, cara ini tidak dipakai lagi. Terakhir kali kita lihat undian dalam Alkitab adalah di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 26, saat mereka memilih pengganti Yudas. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Keputusan penting diambil lewat doa, diskusi bersama, hikmat para pemimpin, dan berdasarkan firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 6 dan pasal 15 menunjukkan bagaimana gereja mula-mula mencari kehendak Tuhan bersama-sama. Jadi, bagaimana kita mencari kehendak Tuhan dalam konflik hubungan saat ini? Yesus sudah memberi jawabannya di Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat 18. Kalau nggak bisa diselesaikan secara pribadi, bawalah ke pemimpin rohani yang bisa dipercaya. Di zaman sekarang, nasihat ini mungkin terasa aneh karena banyak orang kehilangan kepercayaan pada gereja. Tapi justru karena itulah kita harus mencari gereja yang dipimpin oleh orang-orang yang bisa kita hormati, seperti yang dituliskan dalam Ibrani pasal 13 ayat 7 dan ayat 17. Roh Kudus sangat berduka saat ada kepahitan dan hubungan yang rusak. Efesus pasal 4 ayat 30 sampai ayat 32 mengingatkan kita untuk menanggalkan amarah dan memilih kebaikan serta pengampunan. Mari kita berhenti bentar dan mikir. Pernah nggak kamu lihat konflik yang akhirnya bisa diselesaikan karena ada pemimpin rohani yang bijak terlibat? Atau ada hubungan yang masih dingin dan belum dipulihkan sampai sekarang? Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami sadar bahwa konflik yang belum diselesaikan bukan cuma membebani kami, tapi juga menyedihkan hatimu. Di zaman di mana gereja sering mengecewakan, kami berdoa supaya Engkau bangkitkan pemimpin-pemimpin yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Tolong kami punya keberanian untuk minta bantuan dan kerendahan hati untuk berdamai. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.